Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita beberapa nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Maka oleh karena nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka patut kita mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah. Jika kita menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak dapat menghitungnya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak dapat menghitungnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya dedaunan kita bikin sebagai buku, kemudian ranting-ranting pohon sebagai pena, kemudian air laut sebagai tintanya, untuk menghitung nikmat Allah, mencatatkan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, niscaya tidak akan cukup air laut itu menuliskan betapa banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah yang kedua, mari kita bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul junjungan alam, Rasul yang terakhir yang memperjuangkan umat untuk memeluk agama Islam demi mengangkat martabat manusia. Maka oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menyia-nyiakan apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan apa yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ketika datang malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun malaikat Jibril menyampaikan beberapa doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, aminkanlah doa yang akan saya panjatkan, kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, baiklah wahai Jibril, aku akan mengaminkan doamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiap-siap mengaminkan doa malaikat Jibril alaihissalam. Apa doanya? Maka doanya ini harus betul-betul kita perhatikan. Moga-moga kita tidak termasuk di dalam golongan orang-orang yang telah diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau seorang Rasul dan junjungan umat ketika mengaminkan, insya Allah dia akan terkabul. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang tersebut. Yang pertama adalah doanya, ya Allah, jangan terima puasa seorang wanita atau seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini doa sudah diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada
jeda-jeda. Langsung ketika malaikat Jibril mengangkatkan doa tersebut, maka Rasulullah jangan terima puasa seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Maka Rasulullah SAW menjawab amin, amin. Langsung dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Maka seorang istri hati-hati di sini. Kalau masih ada yang durhaka kepada suaminya sebelum memasuki bulan suci Ramadan, maka sangat disayangkan, karena doa ini sudah diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang belum meminta maaf kepada suaminya, segeralah minta maaf, karena ini tidak ada tawaran. Doa ini tidak ada tawaran-tawaran lagi, sudah diaminkan oleh orang yang sangat mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka hati-hati bagi seorang perempuan yang sudah memiliki suami. Ketika engkau durhaka kepada suamimu, maka itu akan membawamu cepat-cepat memasuki murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah murka, maka sudah dipastikan kita termasuk golongan orang-orang yang merugi. Maka hadirin, kepada seorang wanita, segeralah minta maaf kepada suami, karena rahmat Allah sangat terbuka bagi orang-orang yang mau berminta maaf dan mengaku kesalahan. Yang kedua, doa malaikat Jibril yang langsung diaminkan oleh Sayyiduna Muhammad SAW. Ya Allah, jangan terima puasa anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Maka hati-hati di sini wahai hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah memasuki bulan suci Ramadan, sangat dekat. Kira-kira 2 hari lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Kamu yang ada di rantau atau kita yang ada di perantauan, segeralah telepon orang tua dan minta maaf ketika ada kesalahan yang kita buat. Sengaja ataupun tidak sengaja, maka diwajibkan untuk meminta maaf kepada orang tua. Bagi istri, janganlah jauhkan suamimu daripada kedua orang tuanya, karena menjauhkan suami daripada kedua orang tuanya adalah perbuatan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak yang jauh, sudah beristri, sudah punya keluarga, telepon orang tuamu, telepon mertuamu, minta maaflah kepada kedua orang tua. Bagi yang sudah tidak ada orang tuanya, maka di awal bulan suci Ramadan ini bacakan kepadanya, hadiahkan kepadanya ayat-ayat suci Al-Quran. Langsung dijawab oleh Nabi SAW ketika malaikat Jibril mengatakan, ya Allah, jangan terima puasa anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Amin, kata Rasulullah SAW. Kemudian doa yang ketiga. Yang ketiga adalah jangan terima puasa orang yang tidak memaafkan saudaranya ketika datang meminta maaf ke rumahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat, langsung diaminkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin, amin, kata Nabi SAW. Amin. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita terhindar daripada 3 doa yang diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang mendoa adalah malaikat Jibril ketika orang yang mulia, pimpinan para rasul,
penutup para nabi, mengaminkan doa malaikat yang tidak pernah berbuat dosa. Apakah kalau kita pikir-pikir doa itu tidak dikabulkan Allah? Makanya oleh karena itu, hai hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita terhindar daripada doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau datang saudara kita meminta maaf ke rumah kita, berikanlah dia kemaafan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti rasa sakitmu itu dengan keberkahan dan melapangkan kehidupan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.